Andri Hakim itu suka tuh kalau beli saham yang corporate action-nya tuh reg issue jumbo. Ini tesisnya Andri Hakim tuh bagus. Kalau seandainya ada satu saham reg issue jumbo, owner tuh nggak akan mau ke delusi. Dia harus tebus. Artinya itulah nggak jauh-jauh bottomnya. Bukan cuma hanya call, itu termasuk salah satu yang prospeknya di antara saham-saham Pak Bakri yang collab dengan Salim salah satu paling baik. Saya dibandingkan tadi ya sama saham emiten yang per emas-emasan. What is your topic? Ini bukan rekomendasi jual beli ya, ini dari emas itu yang dia suka yang mana gitu. Iya, emas sih. Emas. Gara-gara apa? Oh asik. Ngomongnya sambil gitu bro, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2 ya. Kalau misalnya tadi kita ngobrol tentang perjalanannya Bro MY untuk menanggapi semua up and down-nya di market kemarin. Sekarang kita ngomongin beberapa spesifik saham nih. Soalnya banyak banget yang nanya itu tentang spesifik saham. Ya ada beberapa nih, PTRO, Bumi, VKTR, BBSA, dan lain-lain. Ada banyak. Jadi kita bakal masuk ke sana. Dan tentu disclaimer ya, ini semuanya opininya Bro MY, dan dia juga belum tentu semuanya itu ngikutin saham tersebut. Ada yang saham yang dia lebih ngikutin, ada saham yang enggak. Jadi ini semuanya pastikan kalian do your own research gitu ya. Ini sama sekali bukan advice atau untuk jual atau beli gitu ya. Pendapatnya beliau aja lah gitu. Tapi gue pengen mulai dari advice dulu deh bro. Ini ada yang nanya apa yang harus dilakukan ketika ketinggalan dan saham yang diincar membuat gap up. Kalau seandainya satu saham buat gap up, kan mentok dia naik 25%, arah nggak gitu loh. Tetap akan selalu ada kesempatan untuk masuk kok. Karena gini, ini simple ya, contoh. Ketika satu saham naik 10%, contoh itu kan udah gede ya. Lihat akumulasinya berapa. Ternyata net buy-nya 200 miliar contoh. Net buy dari satu Broksub contoh 200 miliar atau 23 broker deh. Kalau besok masih naik 2-3%, 200 miliar itu bisa keluar nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sebenarnya nggak masalah kamu telat. Yang penting average kamu tidak terlalu jauh dari big player-nya. Tapi kalau satu saham naik 10%, ternyata big player-nya net sell, yang beli retail-retail semua. Oh, most likely itu besok naik 2% pun mahal menurutku. Karena most likely retail bakal langsung taking profit. Nah, jadi memang it depends on the circumstances dan sahamnya. Ya. Adakah penyesalan di hidup lu? Wah, dalam banget nih. Ada, Januari kemarin nggak jual. Tapi satu hal sih, aku bayangkan kalau seandainya tahun lalu ketika bulan Mei, Maret, April aku nyerah. Kita nggak akan dapat porto, kita nggak akan dapat semua itu di akhir tahun 2025. Jadi aku percaya bahwa bursa itu cerminan dari ekonomi suatu negara. Dengan pertumbuhan penduduk kita seperti ini, meskipun kita tidak grow secepat negara lain, bursa itu akan selalu meng-create all time high. Nah, jadi di saat momen seperti susah sekarang, yang perlu kita lakukan hanya pastikan uang kita tidak menguras, tidak hilang lebih dari kapasitas mental yang bisa kita terima. Ya. Gimana cara menang di market buat orang yang sibuk kerja? Saya masih kerja susah mantau. Banyak orang pintar di market, banyak juga orang yang punya mental lebih berani dari kita. Kamu hanya perlu lebih sabar. Kalau kamu nggak punya waktu lebih banyak, nggak lebih pintar dari mereka, nggak lebih berani dari mereka, kamu hanya perlu lebih sabar. Nah, contoh ya dari simulasi. Ya, aku ada share ke bro kan. Nanti mungkin ditampilkan di sini ya. Ya. Ini IRR dari 20 tahun hold period dengan 7%. Kita nggak usah ngomong 7% deh, 15% setahun bagi retail pun nggak ada artinya gitu ya. Dengan 15% IRR aja, 20 tahun tuh 16 kali loh kita punya porto. 20 tahun tuh kalau kita jalanin, kalau kita lihat sekarang tuh mungkin panjang. Tapi kalau kita jalanin kan bakal lebih singkat lah terasanya. 15%, hanya 15% porto kita tuh naik 16 kali lipat. Nah masa sih nggak bisa cari 15% setahun? Nah, banyak orang yang bilang, jadi kalau kita beli satu saham udah naik 15% langsung diam. Nggak seperti itu. Yang perlu kita lakukan, porto 15% itu kan bukan dari saham per saham, tapi dari total uang kita. Maka dari itu harus ada yang di diverse. Kalau kalian punya contoh fixed return atau ada obligasi yang bisa ngasih 9%, 10%. Menurutku itu very good deal. Setengah uang kalian di situ atau 30% uang kalian di situ. Kalau kalian pede sama uang kalian 70%, 80% di stock market silakan.
Nah kalau saya tuh memang 70%, 80% di stocks market. Tapi selalu ada 20-30% uangku yang simpan di fixed rate. Aku punya fixed rate 91, aku punya beberapa obligasi corporate, tapi nggak enak ngomong karena takut default. Yang bunganya agak gede. Dan menurutku aku berterima kasih sekali sama aku ya 3-4 tahun lalu. Karena dari itu serugi-ruginya aku di stocks market itu ngebantu. Oh, maksudnya lu selalu memiliki posisi obligasi gitu maksudnya? Ya, yang aku lupain. Dengan catatan H1 harus dilupain. Karena kalau lu nggak lupain pasti pengen banget taking profit. Ya kan? Tapi porsinya memang kecil. Nah tapi karena ternyata stocks market kita 2025 kemarin tuh compoundingnya cukup gede. Jadi menurutku kemarin setelah aku kehilangan setengah dari salah satu portoku, ini adalah momen untuk aku refleksi bahwa ternyata aku terlalu confident, terlalu overconfident. Iya, iya. Terus ada yang nanya, ini mungkin masih relatif baru ya. Gue di market baru 2 bulanan kok. Untuk porto yang gue mau buat itu 60% blue chip, 30% saham IPO yang akan datang, dan 10% buat saham belajar. Apakah porto kayak gini baik untuk pemula kok? Oke, ini untuk newbie gitu. Untuk newbie menurut lo stepsnya yang terbaik itu apa? Sebenarnya bagus ya, muncul-muncul dia bisa diverse loh. Karena orang lain muncul tuh kebanyakan nggak nanya ini. Dia punya uang 100 juta, belinya 300 juta. This already good steps. Karena artinya dia tidak, ketika bursa bullish, ketika dia ngelihat kiri dan kanan, dia tidak terlalu terdistract dengan itu. Dia punya rules yang dia buat sendiri, dan biasa orang kayak gini tuh yang jadi pemenang. This good. Cuman ya kalau soal pembelian saham kembali ke tesis pribadi masing-masing ya. Ya. Sekuritas apa saja yang termasuk smart money menurut beliau? Kok mau tanya cara tahu smart money-nya udah masuk gimana? Sinmung kok. Sinmung apa ya? Nggak tahu. Oke. AK, BK, ZP, KZ, HP. Itu harus smart money harusnya. Kan nggak mudah buka broker di mereka, apalagi dananya gede gitu. Iya. Walaupun itu tadi simplified versionnya ya. Walaupun ya banyak juga imposter ya kan, kalau misalnya pengen dijelasin 2 jam udah. Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan bro sebelum kita masuk ke spesifik stocks ya. Ada orang yang kepo juga sama anak lu nih. Tanyain kok AI besar nanti, oh ini pertanyaan menarik. Ini gue juga pengen tahu sebenarnya. Tanyain kok AI besar nanti RDN-nya disupport langsung 1M atau dikasih 10 juta nih. Semua depositoku bakal ke dia sih. Tapi awal-awal kan nggak langsung semua. Gue takut dia terlalu agresif karena anaknya nih kayaknya terlalu ambis gitu ya, ambisius sekali gitu. Ya, berarti lu bakal ngasih dikit-dikit atau? Gue bakal ngajarin dia untuk sabar. Gue bakal selalu ngebuat dia untuk lu harus lebih perhatiin jangka panjang daripada jangka pendek. Karena jangka pendek itu fluktuatifnya terlalu cepat, dan kalau kita ngikutin capek. Contoh kayak kartu Pokemon, lu ngikutin nggak? Enggak. Nah kalau lu beli, menurut lu berani nggak gitu loh. Nah mereka yang lompat-lompat kayak misalnya sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Nah kita yang stay di stocks market, inilah keahlian kita. Market lagi jelek, nggak bisa cari duit, ya diem. Mau belajar skill baru silakan, tapi bayangkan kalau kita loncat dari stocks market ke kripto 2025. April, gak lama kriptonya hancur, stocks marketnya yang naik gitu. Iya. Emang maksud lu ini fokusnya di long termnya ya. Yes, dan kripto seandainya mereka yang jual kripto masuk ke stocks market karena ngelihat stocks market 2025 kenceng, kena 2 kali koreksi di Januari gitu loh. Ya switching juga harus pintar. Menurutku bukan, ya pertama switching harus pintar, yang kedua adalah harus ada satu skill yang benar-benar kamu pahami dalam, dan biasanya untuk pelajari satu bidang perlu 3 tahun sampai 5 tahun kurang lebih. Iya. Berarti intinya lu mau kasihnya langsung uang gede atau 10 juta nih di awal-awal? Gede aja deh. Wih, gile. Biar gua juga nggak terlalu habisin duitnya gitu lah. Papa idaman ini, anak kan langsung dikasih modal. Ai cita-citanya mau jadi apa kok? Anak dia umur berapa bro? Lebih kita nggak tahu nih. Tapi dia udah hafal nama Konglo nih. Mungkin kalau misalnya hafal nama BCA nggak tahu pemiliknya siapa. Tapi kalau misalnya brand tahu. Apa yang akan Ko Emi ajarkan ke anak agar bisa sukses di kemudian hari? Aku percaya bahwa setiap orang tuh punya skillnya masing-masing. Contoh, dari narasumber yang bro undang aja, semua skillnya berbeda kan. Kenapa mereka bisa sukses? Ada satu hal yang benar-benar menggelitik. Aku ngelihat potongan clipper gitu dari Hengki.
Gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi dia bilang begitu dia rugi, dia loss, dia justru keluar beli mobil. Oh iya, Loss. iya. Aku langsung ketawa karena aku lakuin itu. Kenapa? Karena kita perlu self reward. Kita perlu menghargai hasil jerih payah kita. Jadi meskipun loss kena mental, aku justru nggak berhemat, justru aku boros untuk balikin confident, untuk balikin energiku gitu loh. Menurutku orang bakal sukses kalau dia selalu bisa maintain energinya. Jadi ini bukan soal kamu harus jadi YouTuber, kamu harus jadi di finance, kamu harus jadi atlet, kamu harus jadi ini, enggak. Tapi bagaimana kamu bisa kenali diri kamu. Nah, itu yang aku mau cari tahu. Beli apa lo kemarin? Dan aku nggak tahu dia tuh seperti apa gitu. Lu beli apa kemarin? Janganlah. Sebuah nilai yang cukup hedon menurutku. Oke, kita bahas beberapa spesifik stocks ya. Ini apakah Pak Pepe masih belum menyerah? Kalau misal dilihat sahamnya sekarang udah pada rebound. Prospek saham Pak Pepe gimana kok? Masih layak buy and hold? Ya, pertama brand harusnya keluar dari indeks. Kemudian kalau kita lihat cuan BRPT dan TPIA reboundnya udah kurang lebih setengah 50% ya, 30-40%. Dan kita lihat juga yang masuk asing-asing. Nah, so I think he will fight di saham-saham yang tersisa gitu. Sementara PTRO kelihatan mungkin paling gede HP ya, di atas average-nya 9.000 loh. 9.000. Tapi kenapa nggak ditarik ke situ? Ya yang tadi. Masih nunggu approval dari MSCI itu. Saya yakinnya ke situ. Iya. Ya, kalau itu menurut lu mereka bakal main di long game, perbaiki fundamental. Ya, saat ini kan sedang perubahan struktural. Floatnya diberesin, kemudian ada announcement PTRO bakal beli saham apa ini, itu gitu loh, valuation-nya. Apa lu mengikuti? Itu, lu punya sahamnya. So itu pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan Hengki nih. WBSA sini gimana bang? Sini kita pernah bahas di sini. Waktu itu meskipun pakai kode gitu loh ya. Tapi pada intinya ini sebuah collab yang cukup baik menurutku. Cuman di angka sekarang dia mesti stock split lah. Susah belinya kan. Iya. Tapi long term wise apakah lu positif? Jadi gini, Andri Hakim itu suka tuh kalau beli saham yang corporate action-nya tuh reg issue jumbo. Dan ini tesisnya Andri Hakim tuh bagus. Kalau seandainya ada satu saham reg issue jumbo, owner tuh nggak akan mau ke delusi. Dia harus tebus. Artinya itu modal owner. Artinya itulah nggak jauh-jauh bottomnya. Biasanya gitu kalau company-nya bagus. Nah itu yang selalu aku concern. Jadi kalau ada company reg issue jumbo, telisik lagi company-nya bagus nggak, ownernya bagus nggak, di harga reg issue itulah biasanya bottom. Atau nggak jauh-jauh dari situ. Karena dia wajib tebus. Tebusnya benar-benar harus pakai uang. Nggak bisa kayak sekedar apa sih namanya? Sekedar placement, sekedar minta murah, atau sekedar nego tapi harga bawah. Nggak bisa. Kalau reg issue dia harus tebus. Kepemilikan paling gedenya bakal terdelusi. Karena owner ini kan sebenarnya dia nggak terlalu care harganya naik. Kalau harganya naik terus, tapi tiap hari cuma 1 miliar, uangnya buat apa? Mereka lebih takut kalau sahamnya terdelusi, kepemilikannya berkurang. Kalau kepemilikannya udah pas, harganya baru naik, silakan. Ini gue jelasin sedikit apa yang MG bilang ya, soal kayaknya banyak orang yang nggak nangkep apa yang dia maksud apa. Contohnya kayak gini maksudnya. Misalnya ada satu saham, ini tadi kita lagi ngomongin sini, jadi kita pakai contoh sini gitu misalnya. Misalnya harga sini 15.000. Misalnya 15.000 misalnya. Habis itu gue belum lihat detailnya sih isinya ratio kayak gimana. Misalnya lah contoh rasio itu 1:3. Misal contoh ya, ini bukan contoh yang faktual tapi kalian cek aja secara prinsip aja. Misal 1:3. Habis itu misalnya yang 3 ini kalian beli di harga 6.000 let's say gitu ya. Jadi 6.000, yang satunya lu beli 15.000 gitu kan misalnya. Artinya kan 15.000 tambah 6.000 tambah 6.000 tambah 6.000 lu bagi 4. Itu lo punya average price gitu ya. Nah, yang ini yang 15.000 ini harga lu bisa berbeda sama Konglo, ya kan? Mungkin mereka belinya itu di 10.000, mungkin mereka beli itu di 11.000, mungkin mereka beli itu di 8.000 gitu kan. Tapi yang 3 ini yang 5.000, ini lu belinya di harga yang sama kayak mereka gitu. Jadi misalnya contoh harga Konglonya itu 10.000, berarti 10.000 tambah 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000 bagi 4. Betul. Versus lu ya 15.000, 5.000 bagi 4, itu harga nggak beda jauh. Very good example. Artinya sebenarnya reg issue jumbo dan itu menyamaratakan semua average hampir kalau jumbo ya. Betul. Betul ya, itu yang gue nggak tahu detailnya tuh, apakah mereka 1 banding ada yang 1 banding 30, ada yang 1 banding 3, 1 banding 1,5, dan di harganya berapa ya gue belum baca detailnya lah gitu. Ya.
Kalau misal WBSA lu participate nggak? Ikutan beli WBSA nggak kok? Sama mau tanya soal BCA, kapan reborn ke 10K? Udah minus 16% saya hehe gitu. WBSA pertama gue nggak ngikutin karena Menarik, lu nggak participate ya menarik. gitu-gitu? Cuman karena kemarin tuh pas momen market agak-agak mau rebound ya. Aku jadi di stocks jadi agak ada deploy stocks ke Porto. Jadi aku pikir nanggung lah mau ikut. Terus kemudian itu kan kali pertama diberlakukan Betul. aturan itu kan. Aturan Jadi baru. aku pikir nunggu. Ternyata bagus Iya. responnya. Nah kalau BCA kapan rebound ya kembali ke yang tadi tuh. Nonton part 1. Ya, Penjelasannya panjang soalnya. Oke. Ada yang nanya lagi nih. Apakah masih ada harapan dengan PTRO? Penurunan membuat akumulasi besar dari retail. Apakah PTRO masih ada peluang masuk MSCI? Masih hold PTRO nggak kok gitu? PTRO kan sudah masuk MSCI tapi small caps itu satu. Yang kedua memang kalau kita lihat partisipan retail tuh terlalu gede. Nah tapi I think koreksinya saat ini kan sekarang di 7 ribuan ya 6 ribuan ya. Average HP itu 9 ribu. Ya tapi kita tidak bilang ini bakal masuk indeks atau enggak ya. Tapi memang terlihat ada beberapa aksi korporasi yang dilakukan PTRO kan. At least kasih waktu untuk dia melakukan hal itu gitu loh. At least kasih waktu dia untuk melakukan hal itu dan ini bukan company jelek. Karena kalau company kosong dari 10 ribu turun harusnya udah bablas ke 2 ribu, 1000. Ditinggal gitu maksudnya. Ditinggal. Ini aja udah balik ke 7 ribu ya. Iya, menarik ya itu ya. Menarik. Masih. Dari kita ngobrol tuh 17 ribu bro. Awalnya 17 ribu sempat terkoreksi stock split sampai 12 ribu artinya 5 kali loh naik loh, 5 bagger loh. Ya, maksud gue menarik tuh gini, maksudnya kayak ya 2 bulan lalu tuh gue inget banget banyak banget orang yang bilang this is the end. This is the end of Congo stocks. The end of Congo stocks. Kemarin bursa rebound dari 6.800 naik kan, sekarang 7.700 ya. Konglo semua. Perbankannya di bottom, perbankannya lower low, atau at least sama lah kecuali Bank Mandiri lah, ya kan? Look at the structural itu makanya gue jelasin. Makanya gue nggak mau kayak ini bukan soal naratif lagi gitu loh. Lihat datanya gitu loh. Iya. Kok emiten oke PTRO udah sama Bufa gimana ke depannya? By the way, ini gue sebut beberapa emiten di sini. Soalnya kan pertanyaan kalian kan. Gue cuma menyampaikan. Tapi kalau misalnya lu tidak mengikuti, tinggal bilangnya nggak mengikuti. Siap. Ya. Ya. Bufa gimana menurut lu? Bufa ini kan salah satu kolaborasi antara Pak PP dengan Pak Happy ya. Kemarin kita lihat tahun lalu tuh saham-saham Pak Happy tuh naiknya lumayan ya. Betul. Raja, Ratu, Bufa, ada apa lagi ya? Raja, Ratu, Bufa, sini juga punya Pak Happy. Betul. Nah Bufa itu bakal diinjek aset. Nah asetnya apa aja itu perlu dikalkulasi sih. Mungkin anggaplah aku tidak tahu. Tapi it's not a bad stocks gitu. Masuk dalam aku punya kriteria juga. Watchlist lu. Watchlist ya. Emiten peremasan apakah akan manggung? Apakah lu hold emiten peremasan? Lu punya emas nih. Uish. Iya, mantep. Udah dekat 9.000 lagi gitu. Iya, tapi tadi koreksi lagi 8.600. Ya udahlah. Ya, BRMS, Antam, emas, that's a good stock. Emas salah satunya tuh dia punya apa sih tipping ya? Tipping cost-nya tuh 1:1. BRMS tuh 2:1 kalau nggak salah. Dan kalau Antam sih sebenarnya salesnya yang oke. Nah jadi BRMS dan emas itu good. Kalau misalnya gue ini apa ya, kayak dibandingkan tadi ya sama saham emiten yang emas-emasan, what is your topic? Ini bukan rekomendasi jual beli ya, ini dari emas itu yang dia suka yang mana gitu. Iya, emas sih. Emas. Gara-gara apa? Asik. Ngomongnya sambil gitu gitu. Kalau kita lihat underwriter dari emas itu kan LG satu. Kemudian ada PD kalau nggak salah, ada nggak sih IPOT? Ada. Ada harusnya. PD LG itu yang rutin akumulasi, dia nggak ninggalin begitu IPO. Dan emas ini kan kalau nggak salah posisinya, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah dia ada di Kalimantan Utara kalau nggak salah. Di ini apa namanya? Gorontalo. Oh Gorontalo. Gorontalo. Oh iya, oke. Sulawesi. Ya dan itu earning di tahun ini bakal spike, bakal dia masukin satu-satu. Gitu. Iya. Apakah lu hold? Kita bisikin aja nanti. Pengen tahu. Pegio dong kok, sepertinya sangat menarik untuk jangka panjang. Honestly sekarang cukup murah, tapi memang flow-nya belum naik ke atas, itu aja sih. Itu not a bad stocks gitu loh. Kemarin memang sempat hampir ada deal, tapi ketunda. Itu aja sih, not a bad stocks lah.
Iya. Apakah akan terjadi deal tersebut? Semoga. Dulunya semestinya deal apa sama apa sih seharusnya? Dulu rumornya itu Pegeo tuh bakal diakuisisi, bukan diakuisisi sih. Kepemilikan dari Masdar itu bakal dibeli salah satu konglomerat di Indonesia. Tapi rumornya di harga yang belum deal. Nah itu mengakibatkan ketunda. Masdar kan kalau nggak salah punya 10% apa 15% gitu. Sisanya Pertamina. Jadi kalau seandainya Pertamina kolaborasi dengan Konglo ini will be good. Dan itu company yang very profitable. Panas bumi. Mohon pandangan koin di mana kripto mulai rebound. Thanks. Sebenarnya reboundnya kripto tidak ada hubungan dengan koinnya. Ya karena koin ini kan ibaratnya ke pay di saham gitu loh. Nah sayangnya ada tandingan baru nih terhadap koin, terhadap bursa itu. Dan itu masih, I think masih conflict of interest antara kedua itu tuh. Iya, yang tadinya monopoli, jadi nggak jadi monopoli. Iya. Gitu ya. Dan Challenge-nya di situ ya. Challenge-nya di situ dan kita belum tahu siapa yang bakal dapetin license itu. Iya. Apakah dua-duanya dapat? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Karena untuk pemilihannya tuh bakal exchanger yang volumenya paling gede dikumpulin, diminta suara gitu loh. Iya. Kalau misalnya VKTR menurut lu gimana pandangannya? Valuation mahal sebenarnya. Berapa di 40 triliun ya net profitnya tahun lalu. Kalau nggak salah hanya berapa miliar. Tapi ini menarik karena di saat harga minyak naik seperti ini. Kemudian fokus dari pemerintah adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak, terhadap transportasi konvensional. Dan dia dapat benefit dari situ. Dia ada berita kalau nggak salah dia bakal melakukan right issue jumbo juga tuh. Yang maksimal 33% kalau nggak salah. That's big, kurang lebih kayak sini harusnya. Kalau bukan nilainya ya, maksudnya dibandingkan dengan komposisi perusahaannya, komposisi equity-nya. Jadi ini bakal mirip dengan seperti itu. Harus tebus, karena kalau nggak terdelusi. Jadi memang benar ada yang masuk harusnya itu. Iya. Tapi kalau misalnya kan kemarin baru ada peresmian waktu Pak Prabowo. Oh iya. Ke Ke gudangnya Vector ya. Dia mau produksi 3.000 listrik ya di tahun ini. 3.000 bus listrik. Nah. Betul. Nah itu biasanya orang tuh kayak gimana sih? Kan biasanya orang kalau misalnya ada big news itu artinya waktunya mereka sell on news gitu. Surprisingly malahan direspon baik ya. Karena VKTR kalau nggak salah sempat di 700 apa 680, saat ini 1.000. Iya. Itu hampir lebih dari 50% loh. Ya kan? Naiknya mungkin 45, lebih dari 50% naiknya. Iya. Surprisingly good. Dan all time high-nya VKTR itu 1.300. Saat ini resist squad-nya itu 1.000 karena angka bulat kan. Jadi di 1.000 turun sedikit naik, turun sedikit naik, turun sedikit naik. Dan belum ada distribusi. Menariknya gitu. Aku tuh paling suka saham turun naik nyentuh resist. Koreksinya nggak ada distribusi. Artinya big player-nya tuh mau dorong lebih ke atas lagi. Secara behavior seperti itu. Potensi BNBR apakah bisa ke 300 atau bahkan lebih? Dia mau right issue ya dengan nilai yang... Lu ngikutin banyak juga ya? Gue tadi expect-nya yang ini gue gak ngikutin. Quite big juga. Kemarin saham-saham Pak Bakri yang rebound paling awal memang dia sih. Tapi kalau ke 300 atau nggak tahu. SSI Akol, apakah ada kepentingan owner dan Konglo yang invest di sini? FF tinggi, MSCI? Nggak ikut sih. Nggak ikut SSI. Izin tanya tentang saham Pani, apakah sudah selesai CA-nya? Jadinya downtrend terus KMY? Lebih menariknya sih sebenarnya CBDK. Menurut lu gitu? Kenapa? Ya, karena kemarin right issue Pani itu untuk beli CBDK nilainya. Dan nilainya yang dia beli untuk CBDK itu bakal mengeringkan kurang lebih 50% dari free float yang ada. Jadi CBDK tuh lebih kering. Lebih menarik menurutku. Untuk long term-nya. Gitu. Untuk long term-nya, yes. Ya. Bumiko, ini banyak yang nanya tentang Bumi juga nih. Kayaknya banyak retail di sana. Agak susah nih lihat Bumi karena kenapa? Retail belinya banyak, lalu asing jualnya gede. Nah asingnya kan ada campur-campur CIC kemarin yang mau jual. Nah tapi bisa dibilang kan dia udah quorum satu Bumi. Jadi dia udah bisa bagi dividen. Kalau nggak salah ada bagi tapi nilainya masih kecil. Dan sebagai call company yang mungkin ke depan dia bakal bukan cuma hanya call, itu termasuk salah satu yang prospeknya di antara saham-saham Pak Bakri
Yang collab dengan Salim salah satu paling baik menurutku. Hmm. Kalau BRMS sudah jelas, sudah kelihatan. Dari 50 naik ke 100, kemudian naik ke 1000. Nah Bumi ini sempat seharusnya ya kemarin tuh di angka 300-an bisa masuk indeks. Tapi indeksnya begini dia turun gitu. Jadi kalau kita bicara Bumi, menurutku lihat aja. Big player tuh average-nya di atas. Tapi apakah mereka mau dorong ke atas harganya? Soalnya kalau misalnya big player harganya di atas, tapi retailnya juga banyak yang di atas, ya big player memberikan exit liquidity buat... Mesti kolaborasi sih. Ini mesti kolaborasi menurut. Masa kolaborasi apa? Bursa yang efektif tuh pertama beli dan jual tuh hal biasa. Tapi kalau salah satu dijadiin exit liquidity itu problem. Nah jadi yang harus terjadi adalah kita melihat company-nya itu sendiri secara jangka panjang seperti apa. Jadi jual itu kan hal lumrah. Kalau saya beli satu emiten 1 miliar. Dia naik 100 juta, 200 juta. Saya mau taking profit bebas aja. Tapi kalau saya bullish terhadap emiten itu turun saya beli lagi dong. Nah itu yang terjadi harusnya di Bumi. Belum ada menurutku ya market big player yang ada di Bumi itu nggak keluar. Owner nggak keluar. Cuman memang ya CIC itu memang lagi shifting kan. Dari asing ke lokal-lokal. Grup Bakri gimana kok? Tadi udah ada beberapa ya, ada banyak kan VKTR, BMBR, ONRG bagus. Kemudian Bufa, itu Pak Happy. Ya itu sih. Iya. Dewa, good company. Dari konglo-konglo yang ada di sekarang ini kan ada yang punya beberapa saham sama ada yang punya singular saham gitu, beberapa konglo-konglo. Yang lu favorit siapa? Nggak usah ngomong emitennya tapi konglonya Ya, floatnya paling aman, fundamental paling oke itu sebenarnya Pak Boy Thohir. Adaro, AAD, Emas, ADMR. That's a very profitable company di tahun ini. Kemudian yang kalau secara pergerakan dan floatnya bagus, company-nya ada isi, itu saham-saham Pak Happy. Raja, Ratu, Bufa, Raja, Ratu, Bufa. Lalu next-nya tuh Pak Bakri, NRG, VKTR, Dewa, Bumi, BRMS. Banyak nih sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kalau dibilang konglo itu kosong nggak? Enggak. Kalau bilang PTRO kosong kenapa Pak Lokeng Hong beli dulu? Ya kan? Banyak. Bumi kenapa Pak Lokeng Hong ada nggak sih? Nggak tahu. Bumi banyak lah fundamentalis yang suka gitu. Nah jadi kalau kita bicara saham konglo mesti memang cari yang at least kalau valuasinya mahal lu di first lah, jangan all in gitu. Nasib Cedia Om, Sangkuters. Wah, Cedia I have no view. Karena di antara semua saham Pak PP. Kenapa antara semua saham PP lu nggak beli atau lu nggak ngeliatin gitu yang Cedia? Ya karena kalau kita lihat company-company-nya mulai dari contoh kayak TPIA net profit bisa sekian, BRPT Holding, PTRO, ada corporate action segala macam, cuan gimana. Cedia yang aku sampai saat ini blank mau diapain gitu loh. Dan partisipasi retailnya udah terlalu gede menurutku. Ada yang nanya ini nih, untuk jangka panjang puluhan tahun megang saham apa? Buy and hold. Ada nggak nih saham Indonesia yang bisa? Biasa orang yang nanya gini tuh karena malas mikir. Jadi malas mikirnya harus diberesin dulu tuh, baru bisa dijawab tuh. Dan juga emang gue ngerti ini sih, sayangnya di Indonesia kita tidak bisa malas mikir itu. Beda sama di US ya. Di US tuh kita dikasih kesempatan malas mikir loh. Belajar SPY gitu. Iya sih, benar. Tapi justru itu yang ngebuat kenapa high achiever tuh orangnya sedikit di Indonesia. Mungkin kalau kita pergi ke Amerika kita jadi orang biasa-biasa aja karena di sana semua persaingannya gila ya. Iya. Apakah ada saham di Indo yang lu sebenarnya eksis gak sih kayak saham di Indonesia yang lu bisa buy, abis itu lu diemin aja 10 tahun lagi lu lihat gitu? Menurutku nggak ada ya. Karena lihat Unilever gudang garam dulu pernah 10.000. Unilever pernah berapa? Dulu blue chip kita tuh bukan BCA BRI, BDMN, Bank Danamon, sekarang kemana gitu loh. LQ45 pun ganti-ganti. Bahkan saham di dalam MSCI itu sendiri pun ganti-ganti keluar masuk. Jadi kita harus ngikutin. Jadi nggak ada saham di Indonesia yang lu bisa beli dan lu diem aja. Tapi bisa gue bilang kayak gini, ada hacknya. Apa tuh? Kalau kamu cuma mau balik modal, tadi bilang panjang banget kan, 10 tahun. Carilah saham yang dividennya 10%. 10 tahun pasti balik modal. Saat ini banyak loh yang mendekati. Contoh kayak AAD kemarin. Di harga 7.000, ya di harga 7.000 itu
mungkin mendekati 10%. Lalu Kestrel mau dijual katanya. Katanya udah bentar lagi, udah due diligence segala macam, kemungkinan bakal dijual. Nah kalau dijual AAD dapat berapa? Kalau nggak salah nilai jualnya 30-an triliun dan AAD punya sekian persen di situ. Dan itu kalau dibagi ke dividen, asumsi orang ya, saya nggak tahu dibagi atau enggak, itu dividennya bakal berlipat-lipat. Hal-hal seperti inilah yang teman-teman harus cari. Kalau jangka panjang ya, harus lihat earningnya. Karena earning company nggak gampang kan naik turun dalam waktu singkat. Gitu. Pertanyaan terakhir nih bro, ini MSCI bulan Mei, dia sih nanyanya buat Pani sama Dewa ya, tapi outlook lu kayak gimana? Apakah akan dilanjutkan rebalancing di bulan Mei kah? Apakah bisa aja dipostpone lagi? Menurut lu kayak gimana? Tesis saya seperti ini, ketika Hong Kong terkena kasus serupa dan dikeluarkan HSC list, 1,5 bulan kemudian MSCI review 1,5 bulan kemudian baru ditentukan. Kalian boleh masuk, kalian masih tetap seperti biasa, tapi emiten yang masuk HSC list dikeluarkan. Itu satu. Di Indonesia agak berbeda. HSC list dikeluarkan, ada embel-embelnya tuh, plus 1%-nya, plus ininya. Jadi menurutku Mei, likely MSCI bakal hold semua entry, edition, dan outflow kita, tapi dia bakal lanjutin review. Karena dia mesti hitung ulang semua float kita yang di open 1%. Tapi itu udah tanda yang bagus. Artinya usaha kita diterima. Artinya kita udah gak ke frontier. Menurutku itu market bakal merespon udah bagus. Base case-nya seperti itu? Base case seperti itu. Kalau bukan best case ya, bukan BAST, BASE maksudnya. Ya, maksudnya apa tuh? Jadi kayak mereka akan mereview tapi mereka tidak akan rebalance, pasti apa tuh? Sama seperti sekarang. Kayak kita kan lagi review tapi semua di freeze. Di freeze dulu. Kalau sekarang kita udah diterima sebagai emerging market, tapi mengenai weightingnya harus dikalkulasi ulang. 1.000 emiten bro, di open 1%. Itu semua harus dikalkulasi ulang free float-nya. PR sekali. Sementara MSCI sekarang lagi fokusnya tuh rebalance besar. Jadi mungkin menurut saya, Mei nanti MSCI bakal bilang gini, kita menerima apa yang dilakukan oleh regulator Indonesia. Kita bakal menerima yang HSC list seperti di Hong Kong. Tapi mengenai weighting Indonesia berapa, upgrade kah, keluar kah, masuk kah, kita perlu waktu lagi. Menurut saya seperti itu. Jadi ada kemungkinan outflow-nya itu bahkan ketunda lagi karena review ulang kan. Nah di situ harusnya kita udah pulih market. Dan itu udah pertanda baik bahwa kita tidak ke frontier. Apakah itu pertanda baik? Oh, gara-gara kita tidak ke frontier. Kita tidak ke frontier. Best case. Nah, ini kalau ini best case nih, kita tidak ke frontier. Worst case kita masuk ke frontier. Tapi base menurutku yang akan terjadi secara struktural adalah seperti itu. Karena it's not easy yang dari open 5% jadi open 1% untuk susun ulang free float-nya. Karena data float tiap MSCI itu kan keluar tiap bulan. Tiap bulan loh keluar loh. Update tiap bulan loh. Jadi yang dari plus 5% tiba-tiba plus 1% ada yang harus dihitung ulang. 1.000 emiten lagi. Kalau gitu apakah bottomnya itu seharusnya di next rebalancing setelah Mei? Jadi bukan di Mei-nya tuh, tapi maksudnya Mei June tuh. Berarti next rebalancing-nya lagi gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita outflow berarti outflow-nya bukan Mei June. Yes. Itu yang sampai saat ini masih jadi concernku. Tapi sepengalamanku adalah saat ini kan kita udah flow 27 triliun something itu dari aktif. Nah biasanya tuh begitu itu udah terjadi tidak sebesar itu lagi biasanya. Udah ada yang price in lah. Jadi mungkin bottom karena kalau kita gini ya bro. Agak susah nih kalau kita bicara outflow, betul outflow tapi belum tentu bottom kan. Bisa jadi yang mau nampung udah siap gitu loh. Bisa jadi saat ini tuh udah banyak fund-fund yang ayo kalau lu keluar gue mau beli gitu loh. Inilah momen paling gede gue beli. Karena mereka nggak peduli kalau beli di harga bottom banget. Kalau cuma satu lot buat apa. Mereka kan bisa kuasain berapa banyak lot. Nah jadi bottom itu likely menurutku tetap akan ada outflow. Tapi apakah akan lower low? Belum tentu. Paling gue minta last words dari lu Bro ya. Buat teman-teman yang masih berjuang, yang masih lagi fight. Apalagi mereka pengen portonya recover. Nah, pengalaman dari crash di Januari, Februari, Maret itu mengajarkan kita bahwa kalau seandainya teman-teman punya target ngejar return itu kenceng, maka inilah resikonya. Tapi kalau teman-teman bisa lebih sabar, terutama dari saya kasih lihat data tadi 20 tahun atau 10 tahun ke depan, tidak perlu return yang terlalu besar untuk mendapatkan porto 10 kali sebenarnya. Nah kalau teman-teman bisa fokus ke jangka panjang itu, maka lakukanlah diversify. Ini bukan artinya gue menentang Andri Hakim ya, gue teman dengan Andri Hakim. Tapi kita memang
harus tahu setiap orang tuh punya profil risiko masing-masing dan mental setiap orang tuh berbeda, dan hubungan kita dengan uang itu alias wadah uang itu yang harus teman-teman tingkatkan bertahap demi bertahap. Iya, maksud lu ekspektasi returnnya kalau misalnya expect tinggi banget berarti potential Ada resiko. drawdown risk-nya juga besar gitu ya. Thank you so much bro for your time. Appreciate it. Thank you bro. Thank you.